Mati gak suaranya? Nggak usah direkam, begini aja. Nggak mati kan? Nggak mati. Suaranya gitu kan mati. Mikrofon mana? Tadi yang balik. Ini. Nggak ada fungsinya apa ya? Mengatur paparan screen rekaman. Paparan screen. Bingkai panduan. Maparkan bingkai panduan mendatar. Nah, setting paparan. Mungkin terus. Hah? Ini udah paling bawah. Oh, Mikrofonnya nih kan. Ada muncul lagi sana. Rendah. nomor Adanya normal sama rendah. Bisa? Di situ aja. Cabut aja.
tes orang ya. Tes 1 2 3 tes. Apa? Tes 2 3 tes. Tes orang ya. Tes tes
Bosan ya? Bener belum serius? Aku juga bosan ya. Tuan. Kamera apa sinyal? Ini kok jadi pendek ya? Kamu sebenarnya namanya masukin nanti enggak? Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti ibadah dari rumah dan hadir dalam gedung gereja saat ini. Selamat datang di rumah Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah 2, di mana kita sedang berada dalam masa-masa penghayatan keagungan kasih Allah dengan mengenang penderitaan dan pengorbanan Yesus yang telah menanggung segala dosa kita. Menghantarkan kita menyadari dan mengakui bahwa Kristus telah menebus segala dosa dan menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Pada saat ini kita bersekutu bersama adik-adik kita yang akan diteguhkan dalam peneguhan CD untuk menjadi anggota dewasa Gereja Toraja Jemaat Keramat Jakarta. Syukur kepada Allah atas anugerahnya, dan semuanya itu hendak kita hayati dalam satu perenungan tema, pengakuan yang utuh. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Ikut Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagi
selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya, Dan berbalik kepada Tuhan. dan segala kaum dari bangsa-bangsa Akan sujud menyembah di hadapannya. sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mari dengan rasa sesal dan malu, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Kami ada hingga saat ini, itu hanya oleh anugerah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sungguh menyadari bahwa kami berdosa kepadamu, ya Tuhan. Kami masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan terkadang kami lebih memilih tetap hidup dalam dosa. Mulut kami menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati, dan dengki. Kami sering menyebabkan hati orang lain terluka, sehingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan. Tanpa sadar, kami sering tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami datang dengan kesungguhan dan kerendahan hati. Kami mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dan tahirkanlah kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Dosaku padamu,
kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Amin. Sidang jemaat diberkati Tuhan, kita masuk ke dalam persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Membawa persembahan ke depan, tetap jaga jarak. Mari kita angkat pujian. Dari nyanyian jemaat nuansa etnik dari 105 ayat 1-2, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Dan dasar syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Mari bait 1. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga
dahsyat syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu, semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan, berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Dari bait 1. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri, dan dasar syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu, semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan, berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Ya, kita masuk dalam doa persembahan. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus,
Kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan, mewartakan Injil baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari nyanyian jemaat nuansa etnis dari ayat 19, menyanyikan lagu yang merdu. Karena karya-Mu yang agung mencipta semesta, segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15 sampai 16. Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15 sampai 16. Pembacaan yang berikut dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Roma 4 ayat 13 sampai 25, dan pembacaan Injil terambil dari Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38. Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan yang dianugerahkan, dan untuk kasih setia Tuhan yang melayakkan kami menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Mari pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita yang pertama diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15 sampai 16 di bawah judul Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak.
Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Lembaga Alkitab memberi judul Abraham dibenarkan karena iman. Ayat 13, "Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap Injil Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini, diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya
karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yesus, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ada sukacita? Amin, pasti. Karena kalau kita masih bisa menikmati kehidupan sampai dengan saat ini, itu karena kasih setia Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Terlebih ada sukacita bersama, di mana hari ini ada 19 anak-anak kita yang akan diteguhkan dalam CD dan siap utus untuk melayani Tuhan, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan tempatkan. Bukan begitu, anak-anak? Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38 itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan. Dalam Prapaskah kedua saat ini,
tema yang diterbitkan kepada kita itu mengatakan pengakuan yang utuh. Memang Roh Kudus sudah set, karena tepat hari ini juga akan ada pengakuan dari anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran iman Kristen. Pujian ini saya lihat juga ada di lembaran yang nanti kita akan nyanyikan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu tidak tahu? Kenapa terdiam? Walaupun saya saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya ajak Bapak Ibu menyanyi, saudara-saudara, karena saya sudah tidak sampai suara saya ke situ. Iya, tapi lagu ini itu punya pengertian yang sama dengan tema kita. Berbicara tentang integritas pengikut Kristus. Ikut Yesus bukan hanya sekedar mengaku, tetapi harus terwujud secara nyata dalam tindakan atau sikap hidup. Kalau cuma mengaku, kalau cuma berkata-kata, itu tidak sulit, sangat mudah. Semua orang bisa, dan itu gampang. Makanya biasanya kalau di masa-masa kampanye, itu kita bisa melihat banyak orang yang tampil pandai sekali dia berbicara. Banyak sekali orang yang tampil dengan keberanian dalam sebuah pengakuan-pengakuan, tapi ujung-ujungnya biasanya tidak terbukti. Sehingga orang katakan ngomongnya saja yang besar, tapi tindakannya nol. Hari ini ada 19 anak-anak kita yang akan menerima peneguhan sidi. Mereka telah melewati proses pembelajaran kurang lebih 8 bulan. Katakanlah begitu. Dan sebentar mereka akan menyatakan pengakuan di hadapan Tuhan. Yang diharapkan ialah pengakuan yang akan dinyatakan atau yang akan diungkapkan hari ini bagi 19 anak-anak. Dan kepada kita semua yang juga sudah pernah menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan, itu tidak hanya sebatas mengaku, tapi harus terwujud dalam kehidupan kita. Anak-anak kita 19 orang saat ini harus membuktikan pengakuannya bahwa benar sudah menjadi anggota dewasa dari gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja. Bagaimana anggota yang dewasa itu punya kesediaan untuk mengiring Tuhan walaupun susah. Orang yang dewasa di dalam iman, mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, tetapi tetap setia kepada kebenaran Allah. Itu tema kita yang kita renungkan pada minggu yang lalu. Itu harus terbukti, tidak hanya mengaku di sini, tetapi selanjutnya dalam kehidupan yang akan dijalani, dalam panggilan Tuhan, di mana saja Tuhan tempatkan, di mana saja beraktivitas, harus nyata kedewasaan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, mengaku sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus
itu ada harga yang harus dibayar. Mengaku sebagai pengikut Kristus itu ada risiko yang harus ditanggung. Apa itu? Pembacaan kita dengan jelas katakan, sangkal diri, pikul salib. Ini tidak mudah. Sekali lagi, kalau kita dalam pengakuan kita mengatakan saya adalah pengikut Kristus, berarti pengakuan kita itu ada harga, ada risiko. Sangkal diri, pikul salib. Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa sebagai apa? Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia kosongkan dirinya menjadi hamba. Itu berarti penyangkalan diri. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan dirinya dengan bangga mengatakan hamba Tuhan, tapi tidak mampu untuk mengosongkan dirinya. Di mulut katakan hamba Tuhan, tapi di dalam hatinya hati bos. Yesus, dia ambil rupa seorang hamba. Lalu kemudian dia menempuh Via Dolorosa. Dia menempuh jalan salib untuk melaksanakan misi Allah, yaitu keselamatan bagi manusia. Karena itu pula setiap orang yang dipanggil dan mau ikut Yesus, itu konsekuensinya adalah melanjutkan misi Allah yang sudah dirintis oleh Yesus Kristus. Kita semua ini tidak secara kebetulan kita ada dalam dunia, tapi Tuhan tempatkan. Menjadi pengikut Kristus itu bukan pilihan kita, tapi Tuhan yang panggil oleh kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Karena Tuhan mau pakai kita untuk melanjutkan misi Allah yang sudah dirintis oleh Yesus Kristus, yaitu keselamatan bagi dunia ini. Mengaku berarti siap untuk melaksanakan misi Allah. Itu yang dikatakan pengakuan yang utuh. Tidak hanya mengaku, tetapi saya siap, saya sedia untuk menjawab panggilan Tuhan itu. Dan dalam melaksanakan panggilan Tuhan, dalam menyatakan pengakuan yang utuh, maka sekali lagi harus siap sangkal diri dan pikul salib. Itu kata ayat 34. Katakan begini, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau kita mencermati dengan baik ayat ini mengatakan bahwa kalau orang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus tapi tidak sangkal diri, tidak pikul salib, itu bohong. Yesus katakan sangkal dulu dirimu, pikul salib, baru ikut aku. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada paksaan. Kita sudah tahu resiko. Apa yang harus kita tanggung sebagai pengikut Yesus? Sangkal diri, pikul salib, dan kita katakan itu tidak mudah. Tapi tidak ada paksaan. Setiap orang memiliki hak bebas. 19 anak-anak kita ini dipaksa untuk ikut katekisasi? Dipaksa untuk mengaku sebentar? Tidak, memang tidak ada paksaan. Tapi kalau memilih untuk mengaku dan menyatakan komitmen pada hari ini, maka
harus siap sangkal diri dan pikul salib. Siap? Siap? Banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi pengakuannya tidak utuh. Karena tidak dalam kesediaan untuk sangkal diri dan pikul salib. Banyak orang yang kelihatannya hebat. Banyak orang yang memiliki pengetahuan dan pengenalan tentang firman Tuhan yang baik. Kelihatannya hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Di mana ada kegiatan kerohanian pasti dia ada di sana. Tapi sayangnya seringkali tidak menghidupi Kristus di dalam dirinya. Mengatakan Kristen tapi hidupnya sangat tidak Kristiani. Segala pikiran dan jalan hidupnya masih ditentukan oleh keinginan atau kehendaknya. Mari kita evaluasi, mari kita koreksi diri. Kalau ternyata dalam pikiranku, dalam hatiku itu masih ditentukan dan diarahkan oleh keinginan dan kehendakku, itu berarti sesungguhnya kita belum siap untuk sangkal diri. Salah satunya saya mau tunjuk. Siapa? Petrus. Dalam pembacaan kita. Petrus hidupnya sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada, di situ Petrus ada. Bahkan pengenalannya itu sangat baik tentang Yesus. Kalau dibaca perikop sebelumnya, ketika Yesus bertanya kepada orang banyak, siapakah aku ini? Orang banyak katakan, ada yang katakan Elia, ada yang katakan Yohanes Pembaptis. Tetapi lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Siapa yang jawab yang benar? Petrus jawab dengan benar dan baik, engkau adalah Mesias. Kita tahu kan, Petrus dekat dengan Tuhan, Petrus punya pengenalan yang baik tentang Tuhan. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Di dalam perikop pembacaan kita dikatakan Tuhan Yesus marah kepada Petrus. Ternyata kedekatannya dan pengenalannya tidak menentukan. Yesus marah kepada Petrus. Mengapa Yesus marah kepada Petrus? Ternyata hidupnya masih dikuasai oleh egonya. Kalau kehidupan orang Kristen masih dikuasai oleh ego, itu peluang sangat besar bagi iblis untuk menguasai kita. Petrus masih dikuasai oleh egonya, sehingga dia tidak mau menerima apa yang Yesus akan jalani, yaitu jalan salib. Karena dalam pikirannya Mesias itu orang hebat, masa mau menempuh jalan salib? Maunya pikirannya yang jadi, maunya keinginan atau kehendaknya yang jadi. Banyak orang percaya, sekali lagi hebat dalam pengakuan, hebat dalam tampilan luar, seperti soleh dan soleha kelihatannya, tapi kenyataannya hidupnya masih dikuasai oleh egonya. Sekali lagi itu kesempatan bagi iblis untuk mempengaruhi, sehingga dalam ayat 33 di situ Yesus marah. Apa kata Yesus? Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Kenapa dikatakan enyahlah iblis kepada Petrus? Di selanjutnya dikatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sangkal diri. Sangkal diri. Tadi kita katakan saya pengikut Yesus dan mengatakan siap untuk sangkal diri, pikul salib, sangkal diri. Sangkal diri adalah, itu sama artinya mematikan keinginan atau kehendak diri dan menghidupkan Kristus di dalam diri kita. Sehingga yang memerintah dan mengarahkan kita bukan keinginan dan kehendak kita lagi, tetapi keinginan dan kehendak Tuhan.
sangat tidak mudah. Kami sebagai hamba Tuhan, di ruangan ini ada Pak Pendeta Yoel, ada Bapak Pendeta Amos, banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Kami sangat mengakui, kami saja pendeta, ini bukan hal yang mudah untuk sangkal diri. Karena ini berarti meletakkan, mematikan kehendak diri, lalu menempatkan Kristus. Karena kalau berbicara tentang sangkal diri, itu terkait dengan berbicara harga diri. Harga diri itu dijunjung setinggi-tingginya oleh manusia. Makanya susah kalau mau direndahkan, kalau dimeletakkan itu susah. Tapi tidak bisa tidak. Itu adalah pengakuan yang utuh sangkal diri. Tidak mudah. Orang biasa katakan, mau taruh di mana harga diri saya? Bapak Ibu pernah dengar? Bapak Ibu pernah dengar? Pernah katakan? Mau taruh di mana harga diri saya? Bapak Ibu, kalau sudah menjadi Kristen, harga kita bukan diri kita lagi, tapi harga kita adalah Kristus. Kalau masih harganya dirimu, tidak ada artinya Tuhan Yesus disalib. Tidak ada artinya pengakuanmu, itu tidak utuh berarti. Karena hanya di mulut saja pengakuan, tapi hidupmu tidak menghidupi Kristus. Karena ternyata harganya masih sangat rendah, harga manusia, harga diri. Orang Kristen itu harganya adalah Kristus. Jika orang percaya sungguh-sungguh menghidupi Kristus, dengan kata lain, menyangkal dirinya, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia ikhlas. Yesus harus menempuh jalan salib, ikhlas. Orang yang sangkal diri, dia akan ikhlas menerima. Walaupun pada kenyataannya sakitnya di sini. Iya. Gara-gara orang punya ini, kita sakitnya di sini. Iya. Tapi karena kita punya pengakuan yang utuh, sangkal diri, sehingga kita dengan ikhlas bisa menerima setiap kenyataan. Kalau ikhlas, kalau sangkal diri, ikhlas berarti itu akan mengarahkan kita untuk bisa pikul salib. Salib itu lambang penderitaan. Salib itu lambang kematian. Salib itu lambang ejekan, lambang cemooh, lambang kematian. Dan itu sudah dilalui oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, masing-masing kita punya salib. Pikul salib berarti bukan salibnya Yesus yang kita pikul, kita tidak sanggup. Masing-masing kita punya salib yang harus dipikul. Masing-masing kita berbeda salib yang kita pikul. Mungkin ada yang memikul salib dalam bentuk sakit penyakit yang sedang dialami. Ada yang salibnya itu dalam bentuk pergumulan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Salib itu bisa juga terkait dengan problem atau masalah yang ada di tempat kerja atau di tempat usaha. Salib itu juga bisa juga dipikul dalam bentuk studi, perjuangan mencari lapangan pekerjaan, perjuangan di bangku studi. Salib itu juga bisa dalam bentuk pergumulan di tengah-tengah pergaulan, merasa bahwa saya tidak diterima, saya sering dihina, saya sering dicemooh. Itu salib. Apakah dengan kenyataan-kenyataan yang seperti itu kita akan meletakkan salib kita? Itu berarti pengakuan tidak utuh. Hanya mengaku tapi ternyata tidak siap untuk pikul salib. Kenyamanan dan kenikmatan dunia menarik banyak anak Tuhan, sehingga ketika kita hanya berpusat pada kenyamanan, kenikmatan yang ada di dalam dunia ini,
itu ujungnya adalah kita binasa. Karena apa? Semua yang ada di dalam dunia ini, segalanya yang menurut kita nikmat, nyaman, yang disediakan oleh dunia ini, sifatnya apa? Sifatnya adalah fana. Dan akhir dari kehidupan di dalam dunia ini cuma dua. Jadi kita harus selalu menyadari dan menghayati bahwa setelah kita hidup di dalam dunia ini, kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan pengakuan kita. Apakah pengakuan kita utuh atau tidak? Ujungnya hanya dua. Yang pertama adalah kehidupan dalam kebahagiaan yang kekal di rumah Bapa. Yang kedua adalah penderitaan kekal dengan nyala api. Lagu sekolah minggu, di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Sekarang mana yang kita pilih? Mana yang akan kita pilih? Bagi anak Tuhan, kita harus selalu menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya bukan dalam dunia ini. Karena itu perjuangan setiap orang adalah selama hidup di dalam dunia ini, kita harus selalu sadar bahwa perjuangan kita adalah perjuangan melawan dosa. Dan itulah salib yang harus kita pikul. Mengapa? Karena kita tahu tujuan akhir saya adalah kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Ayat 36 sampai ayat 38 katakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita sudah mengumpulkan dan menikmati, memiliki segala-galanya di dalam dunia ini, tapi kenyataannya kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 38 katakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Tema dalam memperingati Prapaskah 2 dan dalam peneguhan Sidi pada saat ini, pengakuan yang utuh. Mau mengingatkan dan menguatkan setiap orang yang telah mengaku sebagai pengikut Kristus, yang telah menerima kasih karunia dari Allah untuk memiliki integritas. Tidak hanya mengaku, tetapi nyata dalam tindakan yang sedia, sangkal diri, pikul salib. Hanya sekedar mengaku, kalau hanya sekedar mengaku di sini, itu tidak akan membawa seseorang untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Hanya pengakuan yang utuh, itulah yang membawa setiap orang untuk dapat menikmati kehidupan yang sesungguhnya dan abadi. Injil Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Apakah kita telah memiliki pengakuan yang utuh? Membiarkan diri kita untuk dipimpin dan diarahkan oleh kebenaran Allah, sehingga kita tidak hanya sekedar mengaku, tapi dalam seluruh keberadaan hidup kita selalu nyata bahwa Kristus yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Mari jawab panggilan Tuhan. Hiduplah selalu dalam Tuhan, supaya ada kesanggupan bagi kita untuk sangkal diri,
dan pikul salib. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi atau pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan, atau mengikuti perjamuan kudus, serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika mereka dibaptis. Peserta sidi yang belum dibaptiskan akan dilayani sakramen baptisan kudus sebelum peneguhan sidi dilaksanakan. Ada 3 anak-anak kita yang akan menerima baptisan dewasa, yaitu mohon berdiri Dewi Alfrida, Yuliana Sebo, dan Agustina Rohi. Sebelum masuk peneguhan sidi, saya akan membacakan akta untuk pelayanan baptisan kudus bagi orang dewasa. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Pertama, setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita telah mengaku bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus satu kehidupan baru dari hari ke hari. Ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai 2 pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula, patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan.
Jika karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan yang dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Silakan duduk untuk pengakuan nanti bersamaan dengan peneguhan sidi. Akta peneguhan sidi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan meneguhkan saudara-saudara kita yang telah menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga mereka menjadi anggota dewasa dari gereja Tuhan dan menerima keluasan akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang akan diteguhkan dalam peneguhan sidi sekaligus tadi yang baptis dewasa, yang nama-namanya saya akan sebutkan, silakan berdiri. Elma Maharani Intan Rada, Cita Rara Baratiku, Ariel Rima Dehir Patanda, Elvidia Tapa, Kesia Yolita, Dewi Alfrida, Agnes Katerina, Freddy Manurung, Iona Tangkedatu, Juliana Sebo, Junita Sima, Calvin Gilbert, Denayu Dwiningsi, Yuslim Bunga Pare, Teresia Adeline Patadungan, Armelia Rantesau, Fernando Christopher, Agustina Rohi, Yohan Sabak Pelulungan. Mereka akan menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan. Orang tua, jemaat yang hadir baik di tempat ini maupun melalui live streaming, itu menjadi saksi dari pengakuan yang dinyatakan bagi anak-anak kita saat ini. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi dan yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya, kepada Allah Anak yaitu Yesus Kristus Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamat yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara-saudari, apakah saudara-saudari percaya? Kedua, mengakukah saudara-saudari akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan gereja Toraja, dan bahwa saudara-saudari ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Apakah jawab saudara-saudari, apakah saudara-saudari mengaku? Yang ketiga, berjanjikah saudara dan saudari akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apakah jawabmu, saudara Elma Maharani Intan Rada? Ya, saya berjanji. Mazmur 1 ayat 1-2. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam pungkungan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Citarara Baraktiku? Ya, saya berjanji. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Apakah jawabmu, Saudara Ariel Rima Dehir Patanda? Ya, saya berjanji. Amsal 3 ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Elvidia Tapak? Ya, saya berjanji. Filipi 4:6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Kesia Yolita? Ya, saya berjanji. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Dewi Alfrida? Iya, saya berjanji. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Agnes Katerina? Ya, saya berjanji. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Apakah jawabmu, Saudara Freddy Manurung? Ya, saya berjanji. Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat atas segala yang dijadikannya. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Yona Tangkedatu? Ya, saya berjanji. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Yuliana Sebo? Ya, saya berjanji. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Junita Sima? Ya, saya berjanji. Mazmur 119 ayat 105-106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Apakah jawabmu, Saudara Calvin Gilbert? Ya, saya berjanji. Amsal 28 ayat 13 dan 14. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang meraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Dinayu Dwiningsi? Ya, saya berjanji. Amsal 15 ayat 20-21. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang pandai berjalan lurus. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Yuslim Bunga Pare? Ya, saya berjanji. Pengkhotbah 5 ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Apakah jawabmu, Saudari Teresia Adeline Patakdungan? Ya, saya berjanji. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Apakah jawabmu saudari Armelia Rantesau? Ya, saya berjanji. Mazmur 126 ayat 5-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkasnya. Amin. Apakah jawabmu saudara Fernando Christopher? Ya, saya berjanji. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Apakah jawabmu saudari Agustina Rohi? Ya, saya berjanji. Mazmur 119 ayat 9-10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Apakah jawabmu saudari Yohan Sabak Palulungan? Ya, saya berjanji. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut usiamu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudari untuk menyatakan pengakuan yang utuh. Sesuai dengan pengakuan saudara dan saudari, maka kami meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.
Berita di Sion yang teguh, berkatnya pada Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Hari ini segala cita-citaku, masa depanku mencari milikmu. Biarkan kamu terang di tengah kegelapan.
Tidak hanya mengaku tetapi lewat pujian mereka menyatakan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan mereka untuk memenuhi rencana Tuhan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari terus mendukung mereka di dalam doa supaya memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam mereka mempersembahkan hidup untuk Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Saatnya mereka akan menerima Alkitab sebagai dasar kehidupan yang di dalamnya ada firman Tuhan yang memberikan terus penguatan untuk sangkal diri dan pikul salib, dan sekaligus ada bukti fisik bahwa benar hari ini oleh Majelis Jemaat Keramat telah meneguhkan mereka menjadi anggota dewasa dalam gereja Toraja. Dan juga sebentar mereka akan menyatakan ungkapan kasih mereka kepada ayah dan bunda yang ketika kecil membawa mereka di hadapan Tuhan, dan saat ini mereka boleh bertumbuh menjadi dewasa. Ada ungkapan rasa terima kasih dan hormat, dan sekaligus pastilah dalam perjalanan kehidupan tidak sedikit air mata dari orang tua yang dirasakan, yang mengalir karena mungkin ada perlakuan yang tidak berkenan, menyakiti hati orang tua sama halnya menyakiti hati Tuhan, mengecewakan orang tua sama halnya mengecewakan Tuhan. Saatnya adalah tidak hanya berterima kasih dan menaruh rasa hormat, memintalah maaf kepada orang tua dan nyatakan komitmen untuk sungguh dewasa dan tidak akan mengulangi lagi. Di rangkaian bunga ini juga ada amplop yang berisi komitmen mereka yang akan diserahkan kepada ayah dan bundanya. Simpan itu, terus doakan supaya komitmen mereka sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan kedewasaan mereka. Silakan Bapak Ibu, silakan Ibu majelis yang bertugas. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal
Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Silakan duduk. Mari bersama kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, daripadamulah semua bangsa di sorga dan di bumi menerima namanya. Kami berdoa kiranya Engkau menganugerahi saudara-saudara kami yang baru diteguhkan ini menurut kekayaan kemuliaan-Mu, kekuatan oleh Roh-Mu di dalam hati mereka masing-masing. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Karuniailah mereka agar bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Berikanlah ya Tuhan supaya mereka dipenuhi di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.
Kami memohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saya jemput berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu lah kami dapat menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui ibadah hari Minggu saat ini. Semoga ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan dan menguatkan lagi iman kami. Bagaimana kami menjawab panggilan kami tidak hanya sekedar mengaku, tetapi dalam pengakuan yang utuh kami memiliki integritas. Allah Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkanlah hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami bersyukur perkara besar yang Tuhan buat, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat keramat pada saat ini lewat ibadah hari Minggu, di mana ada 19 anak-anak kami yang telah menerima peneguhan sidi, yang menyatakan pengakuan iman mereka dan siap utus untuk mau mengabdikan diri bagi Tuhan. Tuhan terus memperlengkapi anak-anak kami dalam menjawab panggilan mereka, dan bersyukur sukacita yang boleh dialami, rasa haru terungkap dari orang tua yang melahirkan, yang mendidik dan membesarkan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang, di mana Tuhan perkenankan untuk menyaksikan, untuk mengantar anak-anak mereka berdiri di hadapan Tuhan menjadi anggota dewasa dari gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja. Berkati, sempurnakan sukacita orang tua yang menyaksikan anaknya pada hari ini, dan terus perlengkapi sehingga kami semua selaku orang tua diberikan hikmat, diberikan kesabaran untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, mendoakan untuk semua jemaat-Mu, berkatilah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan, sebab daripada-Mu lah sumber segala harapan. Bapa dalam sorga, jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan. Mendoakan Tuhan jemaat-Mu yang sedang berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka kuatkan dan hiburkan, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini, Tuhan berkenanlah dalam kasih-Mu menopang kehidupan jemaat-Mu, memberikan iman yang teguh sehingga mereka terus berserah kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan berbagai tantangan dan pergumulan, kami sungguh menyaksikan Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu Tuhan. Khususnya kami mau bersyukur bersama dengan
jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu, semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Kami selalu mendoakan untuk orang tua kami yang telah menjalani masa tua karena usia mereka ada dalam keterbatasan fisik, tetap berikan semangat dan sukacita Tuhan untuk menjalani masa tua dengan bahagia. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, berikan pertumbuhan yang baik, karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Gereja Tuhan, Gereja Toraja, hari ini juga kami menaikkan syukur atas hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-66. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih organisasi yang Tuhan anugerahkan untuk dapat menempa anak-anak kami bertumbuh di dalam iman. Tuhan tetap memberikan semangat bagi para pelayan atau guru-guru sekolah minggu, dan juga Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu kami. Kami mendoakan Tuhan buat hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu majelis dalam jemaat-Mu, jemaat keramat di sini, pengurus OIG, mari Tuhan beri kami hikmat, seia, sekata atau sehati, sepikir, sehingga kami dapat mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik dan tentunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini Tuhan, berkati sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kami masih berada dalam situasi mewabahnya COVID-19, tapi kami percaya kuasa Tuhan melampaui itu, dan karena itu peliharakan kami Tuhan. Kami tetap terus mendoakan kiranya bangsa kami, dunia ini dapat dipulihkan dari mewabahnya COVID-19. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Injil Markus 8 ayat 34 sampai 35 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pergilah, Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam sepanjang kehidupanmu. Jalanilah hidupmu dengan taat pada perintah-perintah-Nya. Saya mau mengikut Yesus dan menjalani hidup anugerah-Nya. Kiranya Tuhan menolong saya. Arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan dan kepada anak-anak DCD, mohon kesabarannya sebentar, kita masuk ke dalam warta jemaat. Untuk keberlangsungan ibadah live streaming di Jemaat Kramat dan kesehatan kita bersama, harap perhatikan protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, pakai masker yang benar, dan sebaiknya pakai face shield ketika datang beribadah. Jadi protokol kesehatan tetap kita taatin bersama. Minggu tanggal 7 Maret 2021, ibadah bahasa Toraja. Pada ibadah tersebut kita akan merayakan bersama hari ulang tahun SMGT ke-66. Diharapkan warga jemaat yang hadir memakai busana Toraja. Ketiga, Minggu tanggal 7 Maret 2021 adalah ibadah Prapaskah yang ketiga, juga sekaligus mengenang 108 tahun Injil masuk Toraja. Demikian warta jemaat. Kita angkat pujian dari PKJ 187 bait 1 dan 3. Kami undang jemaat berdiri dan adik-adik sigi. Ku dengar suara Yesus. Demikianlah ibadah kita. Silakan duduk. Cara selanjutnya kita masuk ke dalam sesi sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang mewakili PMG Gereja Toraja Jemaat Kramat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Waktu dan tempat kami silakan. Shalom. Selamat siang dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang saya kasihi ke-19 anak-anakku
yang telah memperoleh peneguhan sidi pada hari ini. Yang saya hormati kedua orang tua, Papa dan Mama, segenap jemaat yang hadir pada kesempatan ini. Tentu ada sukacita besar yang boleh kita alami, yang boleh kita rasakan pada hari ini. Oleh karena pada hari ini Tuhan berkenan memanggil, menuntun ke-19 anak-anak kita untuk mau memberi diri dan hadir di sini untuk menyatakan iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini melalui peneguhan sidi yang telah dilayankan oleh hambanya Ibu Pendeta Yulia. Nah, dengan selesainya anak-anakku diteguhkan pada hari ini, itu berarti status kalian berubah menjadi anggota dewasa di dalam gereja Tuhan. Jadi secara iman kalian semua yang telah memperoleh peneguhan sidi pada hari ini disebut sebagai anggota dewasa di dalam jemaat. Nah, orang dewasa tentu tidak lagi seperti anak-anak, walaupun status kalian masih sebagai anak, tetapi harus ada perbedaan di situ. Kalau sebelumnya kalian masih dikontrol oleh orang tua, oleh papa dan mama, maka setelah kalian diteguhkan hari ini, kalian harus memiliki self-control. Atau kalau selama ini orang tua kalian, papa dan mama menjadi satpam bagi kamu, ya, menjadi security bagi kamu, sekarang diharapkan kalianlah yang akan menjadi satpam, menjadi security terhadap dirimu sendiri. Karena itu self-control itu sangat perlu kalian miliki sebagai seorang anak yang sudah menyandang status sebagai orang yang dewasa. Orang dewasa tidak lagi sama dengan anak-anak yang bisa saja berbuat dan melakukan apapun tanpa kontrol. Orang dewasa ketika dia bertindak dan berbuat, ia mampu mengontrol dirinya sendiri. Atau yang orang katakan, dia sudah bisa berdikari dalam segala hal, berdiri di kaki sendiri dalam segala hal, terutama dalam mengontrol diri. Karena itu sekali lagi self-control itu sangat perlu, sangat penting kalian
miliki. Kenapa? Karena ketika kamu keluar dari rumah, ketika kamu pergi ke tempat yang lain, jauh dari orang tua, entah karena pekerjaan, entah karena studi, atau aktivitas yang lain, Papa dan Mama tidak akan terus mengikuti kalian. Dan karena itu self-control itu sangat penting. Menjadi security, menjadi satpam atas diri sendiri itu satu keharusan. Ya, kalau selama ini kamu belum pernah jadi security, belum pernah jadi satpam, sekarang mulai harus menjadi security bagi diri sendiri. Kemarin setelah saya memberikan konseling kepada beberapa anak-anak, itu salah satu topik yang saya tekankan kepada mereka. Sebab kenapa? Kalau di luar rumah, orang tua tidak lagi menjangkau. Tetapi karena status sudah berubah, sudah dewasa, maka mau tidak mau, yang akan mengontrol diri kita sendiri bukan lagi orang tua. Tapi kepada orang tua bukan berarti tanggung jawab orang tua berhenti sampai di sini. Kita sebagai orang tua masih punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Karena kita semua berharap semua anak-anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan, kita semua berdoa dan kita semua mempunyai pengharapan bahwa di kemudian hari mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, mereka akan menjadi anak yang sukses. Ya, bukan sukses saja dalam pendidikan, menyelesaikan pendidikan sebagai seorang sarjana, tetapi juga berhasil untuk mewujudkan disiplin ilmu yang diperoleh di kampus selama ini. Itu yang terpenting. Tetapi yang paling terpenting lagi di sini adalah untuk berdiri dan menjadi anggota dewasa. Tadi kalau saya katakan harus memiliki self-control, itu berarti mengandalkan kekuatan. Tapi biarpun bagaimana, karena itu adalah karunia Tuhan, harus kita berdayakan. Tetapi sampai di mana kekuatan kita? Kita memiliki kesadaran bahwa kita punya batas kemampuan. Dan karena itu, untuk nyatakan kemandirian kita harus terhubung dengan Tuhan. Sama seperti Salomo bukan meminta kekayaan, bukan meminta jabatan dan pangkat, kepintaran. Demikian pun juga kita semua harus berdoa dan meminta seperti Salomo. Kemarin juga saya tekankan itu, harus meminta hikmat. Hikmat bisa membuat kita sebagai orang yang dewasa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Jalan mana yang harus kita tempuh dan mana yang tidak kita tempuh. Perbuatan apa yang kita harus lakukan, itu semua bisa dipilah oleh hikmat. Karena itu setiap kali berdoa saya mengatakan mintalah hikmat kepada Tuhan. Supaya dengan hikmat itu ketika kalian berada di luar rumah, kalau kalian punya pacar lancang, sudah mulai pegang-pegang,
hikmat berbicara, wah ini jahat, tidak boleh. Tapi kalau hanya pintar doang, orang pintar boleh mengatakan begini, kan ada cara lain supaya kita bebas dari yang membuat kita malu. Pintar, jadi pintar saja itu tidak cukup bagi kita. Lebih baik kita ya tidak pintar-pintar amat daripada ya cuma pintar doang tapi tidak punya hikmat. Jadi sekarang status berubah sebagai orang dewasa. Dewasa fisik, dewasa pikiran, dewasa pengetahuan, dan yang terlebih penting adalah dewasa dalam iman. Untuk berjalan sesuai dengan komitmen yang sudah dikatakan Ibu Pendeta tadi, punya integritas, kita harus memiliki hikmat. Itu yang saya ulang-ulang katakan. Dan terkait dengan peneguhan Sidi pada hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andarias Pombija, Penatua, Ibu Evi Patadungan, Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, dan ya tidak perlu untuk saya ya, yang sudah mau memberi diri untuk mengisi anak-anak kita dengan pelajaran iman Kristen melalui katekisasi kurang lebih 1 tahun. Ya, saya katakan kurang lebih 1 tahun karena selama tahun 2020 mereka memulai mengikuti pelajaran katekisasi. Harapan kita apa yang sudah diajarkan oleh keempat hamba Tuhan ini betul-betul boleh menjadi pegangan bagi ke-19 anak kita dalam menjalani kehidupan mereka ke depan. Dan terima kasih juga kepada Komisi PWG yang sudah mewujudkan tanggung jawab mereka sebagai majelis gereja melalui program pembinaan, katekisasi, dan peneguhan Sidi pada hari ini. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, saya patut mengucapkan selamat kepada, terlebih khusus kepada ke-19 anak-anak kita yang sudah boleh memperoleh peneguhan Sidi pada hari ini, dan kepada kedua orang tua atau wali, papa dan mama yang mungkin boleh hadir pada kesempatan ini, tetapi mungkin juga ada orang tua yang tidak sempat hadir karena ada di kampung masing-masing. Ada kebahagiaan kita pada hari ini karena ke-19 anak-anak kita mau membawa diri dan menyatakan pengakuan iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Selamat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya menyampaikan mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ketua PMG, Bapak Pendeta Amos Patadungan. Itulah pesan-pesan dari Bapak Pendeta kepada adik-adik kita yang sidi, pertatua anak-anak yang telah sidi, yang mengaku imannya kepada Tuhan di tengah-tengah jemaat.
Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Yoel Tangkedatu. Waktu dan tempat disilakan. Shalom. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, para orang tua atau wali yang boleh memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili dalam menyampaikan sepatah dua kata terkait dengan sukacita yang boleh kita alami bersama sebagai orang tua lewat peneguhan CD dari 16 orang anak kita dan 3 orang yang dibaptis dewasa. Jadi susita tuh hitungan ya. 16 CD, 3 baptis dewasa berarti 19 ya. Memang dalam kita gereja Toraja dan gereja Protestan pada umumnya status baptis dewasa dan peneguhan CD itu sama. Makanya tadi ritualnya hampir tidak jauh beda. Yang membedakan tinggal baptisan. Ya, jadi terima kasih para orang tua. Segenap sidang jemaat keramat baik yang ada dalam ruangan virtual ini maupun yang ada di ruangan ini secara khusus, dan juga kepada segenap majelis gereja jemaat keramat, lebih khusus kepada Ibu Pendeta Yulia Tengalayuk dan Bapak Pendeta Amos, atas nama orang tua dan 19 anak kita, maka terimalah salam hormat dari saya. Peristiwa ini 28 Februari bertepatan dengan Minggu Prapaskah yang ke-2. Ya. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa dari anak-anak kami yang 19 orang ini. Saya katakan luar biasa karena ini tidak bisa dilakukan di sekolah, di tengah lembaga masyarakat apapun, bahkan di rumah tidak bisa diselesaikan. Saya dengan Bapak Pendeta Amos yang punya anak sekarang di sini, ya, juga tidak bisa menyelesaikannya di rumah. Karena memang ini punya aturan dan mekanisme tersendiri, ya, dalam sistem kegerejaan kita. Dan karena itu saya katakan luar biasa, karena ada satu istilah yang boleh disematkan pada anak kita sekarang, yaitu dewasa. Nah, apa itu dewasa? Tentu pengertian dewasa tergantung di mana peristiwa ini ditempatkan. Ya, pengertian kata dewasa tergantung di mana kata ini dan peristiwa ditempatkan. Dewasa sekarang, dewasa sebagai orang Kristen. Nah, ada mungkin yang umurnya belum 17, belum bisa dikatakan dewasa di Indonesia, tapi ada yang umurnya sudah 17 ke atas. Nah sekarang Bapak Ibu, anak-anak kami terima atau tidak terima, mereka telah Bapak Ibu dewasakan. Sehingga sekarang mereka telah menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa bersikap dalam rangka menentukan arah masa depan mereka secara iman.
Ini tidak main-main. Ya. Mereka sudah akan ikut perjamuan kudus, mereka sudah akan ikut pemilihan majelis gereja, baik dipilih maupun memilih. Nah, terima tidak terima, anak-anak kami yang 19 ini akan mengalami hal seperti itu. Nah, itulah pendewasaan yang saya katakan luar biasa. Dan mewakili orang tua saya katakan bahwa itu tidak bisa kami lakukan. Nah, sehingga waktu kurang lebih 8 bulan atau 1 tahun kurang lebih lah yang telah Bapak Ibu berikan, ya majelis gereja berikan untuk anak-anak kami teristimewa, untuk 4 orang yang sangat kita banggakan, Bapak Pendeta Amos, Ibu Pendeta Yulia, Ibu Evi Patadungan, dan ada Om Pongbija, Bapak Andres Pongbija, menanamkan nilai-nilai Kristen, menanamkan nilai-nilai Alkitab kepada mereka dengan segala apa yang ada pada mereka. Kesetiaan luar biasa dari Komisi PWG itu juga sungguh-sungguh tidak dapat dinilai dengan apapun. Nah, dan ya Bapak Ibu Majelis Gereja serta segenap sina jemaat di Keramat, apapun yang kami berikan kepada anak-anak kami, mungkin pendidikan yang tinggi, harta benda yang banyak sekiranya ada, ya, atau apapun sebagai orang tua mewakili orang-orang tua, saya katakan itu semua akan menjadi tidak bernilai tanpa iman yang kokoh. Tanpa pemahaman iman, tanpa rasa takut pada Allah, tanpa rasa hormat kepada orang lain, semua yang dimiliki itu akan hancur lebur, bahkan bisa menghancurkan mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat bernilai, sehingga ya 4 orang pengajar segenap majelis gereja di Jemaat Keramat, kami orang tua tidak bisa memberikan apa-apa. Sekali lagi, tidak bisa memberikan apa-apa. Ya. Kenapa itu laki bengko misitongan? Ya. Ya. Apa yang kami memberikan yang kira-kira sepadan dengan pengorbanan 8 bulan atau 1 tahun? Mengajar dengan penuh kasih dan cinta kepada anak-anak kami. Nah, dan kini mereka telah dewasa. Bapak Ibu yang berlelah-lelah, kami yang menikmati buahnya. Nah, jadi sesungguhnya kok kami itulah mamengan pagi kuat, napa tu lagi bengkomi yang sepadan dengan itu tidak ada sama sekali. Ya. Karena itu dari hati yang tulus, hati 19 orang anak, hati dari para orang tua, baik yang sempat hadir saat ini maupun mungkin yang ada di ruang virtual saja, atau mungkin yang tinggal ibunya atau bapaknya, atau mungkin tidak ada yang datang bapak ibunya, maka dari hati yang tulus saya katakan, kurre sumanga, tumintu pak boyo mi. Ya. Apa yang Bapak Ibu berikan kami terima sebagai sesuatu yang bernilai bagi anak-anak kami, dan saya ingatkan anak-anakku 19 orang ini, ingat selalu Jemaat Keramat. Amin. Ingat selalu Jemaat Keramat. Ya. Kalian tidak akan selamanya ada di sini. Ya. Kalian akan melanjutkan kehidupan. Kaitan deh batu mebalijo mau komira keluar Amerika, sulera kalangan kampung, ya. Ya, atau di mana saja. Ingat Jemaat Keramat. Atau ingat jemaat Tuhan dimanapun kamu berada, dan ingat Tuhan selalu. Ya. Di apa yang telah disampaikan oleh majelis gereja, para pengajar, itu menjadi bekal kalian. Ya. Kemarin saya katakan, apapun yang kami orang tua berikan kepada kamu, kalau soal iman, soal rasa takut kepada Allah, soal pengetahuan Alkitab ini lemah, itu semuanya akan rusak. Ya. Jadi itu ingat baik-baik. Nah, dan atas nama orang tua juga mohon maaf kepada segenap majelis gereja, 4 orang pengajar, komisi PWG secara khusus,
untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kenakalan-kenakalan anak-anak kami selama dididik. Ya, pasti ada yang rewel. Ya, kenapa belum datang? Ya, sementara menjelaskan duka ya, apalagi secara virtual. Bayangkan. Biasa saya intip anak saya, kenapa tidak dibuka layarnya nak? Nah, ada juga yang tutup layar kami hak. Oh yo pasusi bang itu adalah yang paling momo. Ya. Ya, jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, itu saya sendiri selalu juga tampil memimpin di virtual, memimpin rapat dan lain-lain. Kadang-kadang dongkol juga. Boyo Miki maka kadang-kadang kita capek mengarahkan dan lain-lain. Yang lain tutup layar, mungkin ada yang sementara ngopi atau bagus-bagus lah, mungkin ada sementara mandi dan lain-lain. Sama siapa yang melihat di rumahnya? Ya. Tapi itulah 4 orang pengajar kita tidak pernah lelah, mereka terus semangat. Bapak Ibu Komisi PWG segenap masjid gereja tetap dengan penuh kasih. Jadi sekali lagi kutole-tole bang, karena hanya itu yang bisa kami katakan. Terima kasih dan terpujilah Tuhan untuk semua jeripaya dan lelah Bapak Ibu, jeripaya dan lelah majelis gereja di Jemaat Keramat. Dan sampai pada titik ini, apapun yang dilakukan oleh anak-anak kami, oleh kami orang tua, jikalau ada yang kurang, kami mohon dimaafkan. Dan doakan kami, Bapak Ibu majelis gereja, untuk perjalanan seterusnya bagi kami orang tua bersama anak-anak, karena dikuatnya dewasa tapi sebenarnya tak ada karena bisa dijamin bang. Ya, tentu masih akan terus ada pendampingan, tapi betul sepakat dari Bapak Pendeta Amos, kalian anak-anakku sudah dewasa, tapi tidak berarti bahwa kemudian kalian tidak lagi mengharapkan petunjuk dan bimbingan orang tua. Ya. Tapi harapan kami juga ialah kalian tidak lagi menjadi seperti anak-anak yang semuanya serba disuapi, tapi sudah bisa memberikan komen, bisa memberikan pendapat, bisa memberikan pandangan kepada orang tua, supaya kita bisa bertukar pikiran, sehingga kehidupan yang kita jalani semakin mantap dan matang. Ya. Jadi anak-anakku, mewakili orang tua, selamat jalan, kalian menempuh masa-masa dewasa dalam beriman. Kami tidak pernah untuk mau mencari apa upah dari kami, dari melahirkan, membesarkan dan mendidik kamu. Kami tidak pernah cari upah. Yang kami hanya harapkan ialah kalian bisa berdiri tegar dan teguh sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kami doakan kalian, doakan juga kami orang tua. Bapak Ibu masjid gereja doakan kami, dan kami juga akan mendoakan Bapak Ibu supaya tetap semangat dalam mengangkat pelayanan Tuhan ini. Ya, sekali lagi kurang semangat semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoel. Itulah pesan-pesan dari Bapak Pendeta, kedua pendeta kita kepada adik-adik yang telah sidi, bahwa kalian sudah dewasa dan bila saatnya nanti ada pemilihan majelis, kalian akan terpilih, tidak boleh menolak. Acara selanjutnya adalah doa makan dulu sebelum tutup. Oh iya, jangan doa makan. Jangan. Sebelum foto bersama, orang tua dari adik-adik kita yang sidi telah mempersiapkan berkat buat kita semua. Dan sebelum kita menerima berkat, kita mohon pertolongan pada Tuhan, dan kami mohon kesediaannya kepada Ibu Epi Petadungan untuk membawa kita dalam doa makan. Waktu disilakan.
Iya, Ibu Pendeta bilang ada istilah SDM dari kemarin, spesialis doa makan. Intermezzo ya. Mari Bapak Ibu, adik-adik semua, kita satu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh nikmati dan rasakan lewat persekutuan pada siang hari ini. Engkau yang berkarya atas semua yang boleh terjadi, khususnya di dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya, dan kami yakini bahwa Tuhanlah yang berperkara atas segala sesuatunya, sehingga acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Saat ini ya Tuhan, lewat orang tua daripada peserta CD, kami akan dijamu berkat kasih Tuhan berupa makanan dan air minum untuk kami nikmati bersama. Biarlah dari dalamnya kekuatan baru kami terima, dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Selanjutnya kami rindu Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang yang kami temui dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu ini Bapa, dan kami mengucap syukur atasnya. Di dalam Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Evi atas doa berkat. Diberitahukan kepada kedua orang tua adik-adik kita CD, Bapak Pendeta, Bu Pendeta, anak-anak CD, jangan meninggalkan tempat ini dulu karena ada sesi foto bersama-sama dengan pendeta dan majelis. Adik-adik CD dimohon menghadap ke jemaat supaya jemaat kenal bahwa inilah adik-adik kita yang telah CD. Inilah adik-adik kita yang telah mengaku dan dewasa dalam iman kita. Jadi mohon jemaat diterima dan dibimbing dengan baik, agar suatu saat mereka jadi pelayan firman atau pelayan di rumah Tuhan. Kita tuntun senantiasa dalam doa. Kita terima dengan sukacita anak-anak kita yang ada 19 orang ini. Masih foto. Oke, selesai, menghadap ke depan lagi. Ya. Terima kasih. Foto-foto. Yang foto pertama Bapak Amos, tolong kursi dong dimundurin sedikit biar adik-adik kita mau foto.
Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di tengah-tengah adik kita yang sedih untuk foto bersama.